Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pengelolaan sumber daya air. Di Provinsi Jawa Barat mempunyai luas 37.173,97 km persegi dengan potensi sumber daya air yang sangat besar, dengan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 4.000 mm per tahun. Potensi air di Jawa Barat sebesar 48,23 miliar meter kubik per tahun. Potensi sumber daya air tersebut mengalir pada 3.248 anak sungai yang berada di beberapa kabupaten dan kota yang masuk dalam wilayah kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Potensi sumber daya air lainnya berupa situs banyak 831 buah situ, 9.072 daerah irigasi dengan luas sawah 1.086.242 hektar dan panjang pantai 755,83 km. Namun potensi sumber daya air yang begitu besar ternyata belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, perkotaan industri, dan pembangkitan listrik tenaga air. Bencana banjir dan kekeringan juga masih saja terjadi. Jika hal ini terus terjadi, masa depan anak cucu kita bisa terancam. Oleh karenanya, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi, pemberdayaan masyarakat. Konservasi sumber daya air bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Hal itu dapat diraih dengan cara perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air. Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, pengerjaan penggunaan, dan pengembangan sumber daya air dengan cara membangun waduk, membuat cembung, dan situ. Pengendalian daya rusak air adalah upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Pengendalian daya rusak air dilakukan dengan cara penyeimbangan hulu dan hilir sungai sebagai upaya pencegahan mitigasi bencana, sebagai upaya penanggulangan, dan upaya pemulihan melalui pengembalian fungsi lingkungan. Sistem informasi sumber daya air ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan sumber daya air, seperti kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, dan lingkungan sumber daya air. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk melibatkan dan meningkatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dapat diupayakan dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk itu, Anda sebagai masyarakat dapat membantu keberlangsungan sumber daya air dengan cara menghemat pemakaian air, membuat sumur dan kolam resapan, mengurangi penggunaan air tanah, tidak membuang sampah ke sungai, serta memelihara lingkungan sekitar. Mari mengelola sumber daya air di Jawa Barat dengan menghemat, menjaga, dan memelihara sumber daya air kita untuk masa depan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami.